muncul ketidakpercayaan diri dia karena ada kekurangan fisik. Makanya orang melakukan bully itu tentu ada kekurangan orang itu dulu dicarinya. Betul. Nah, makanya dia akan mengolok-olok itu. Dia olok-oloklah kekurangan orang itu. Itu kan juga bagian dari bullying itu. Itu kan menjatuhkan mental dari generasi-generasi kita nanti gitu loh. Nah, kenapa orang itu membuli dia, kita juga tidak bisa juga mengatakan, oh kenapa, apakah salah didik, salah asuh, atau ini kita kan nggak bisa juga, itu kan masalah psikologi seseorang. Cuma sekarang itu bagaimana dengan korban. Nah, korban bagaimana korban ini bisa bertahan ketika dibully gitu. Nah, kita kan mencoba mensosialisasikan ke anak-anak SMA sana. Nah, apa yang harus dilakukan ketika ada bullying gitu. Nah, itu kan apa, misalnya ketika orang itu kan Mbak, kalau kita bully, ya, membuli orang, kalau orang itu punya kuasa, terus dia melihat kita itu lemah, semakin dibully kita itu. Maka sebetulnya kan sederhana aja untuk menghindari bully kan, didik anak kita, misalnya kalau misalnya untuk tahan terhadap bullying itu, artinya apa? Jangan baperan. Jangan terlalu masuk hati. Jangan masuk hati. Jadi jadikan misalnya celaan orang, jangan jadikan itu untuk minder. Kita tekankan ke situ, ke siswa itu. Jadi kan ketika orang kan bullying itu kan celaan sebetulnya. Kan? Nah, ketika orang mencela kita, jadikan itu ada pepatah kita, sirip tanda tak mampu. Kan itu bagian dari kita untuk nyerang balik gitu loh kan. Bukan berarti kita membalas dendam atas apa yang buat orang itu, tapi bagaimana kita meningkatkan rasa percaya diri. Makanya di keluarga, ketika anak-anak kita ini ada indikasi dia akan dibully, kita harus menekankan apa kekurangan dia. Misalnya kekurangan dia, anak saya misalnya nih agak kurang bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, kita yakinkan dia bahwasanya komunikasinya itu memang kurang pas karena ada ini, tetapi dia mempunyai kelebihan lain. Nah, tapi orang itu tidak mau kamu itu dilihat kelebihannya. Makanya tugas keluarga, tugas orang tua itu ya kan, bagaimana menumbuhkan kepercayaan anak-anak ini. Nah, itu kalau ini ya, kalau secara verbal ya, kalau ini lain fisik ya. Kalau verbal itu kan fisikis yang diserang. Yang kita takutkan itu soalnya kalau fisik ini bisa sembuh, bisa ini gitu kan, tapi ketika fisikisnya itu yang jadi masalah. Ini nanti yang akan muncul ketidakpercayaan diri dia. Nah, mau jadi apa bangsa ini nanti kalau generasinya udah enggak ada rasa percaya diri, padahal mereka pintar-pintar. Nah, korban-korban bullying itu sebetulnya orang-orang pintar. Ya kan, orang-orang pintar, tapi berbeda secara kebanyakan gitu ya. Itu biasanya itu Mbak. Baik, menarik sekali nih Pak. Kita akan bahas bagaimana cara menghadapi si tukang bully gitu ya. Setelah pariwara berikut ini kita akan membahasnya lebih dalam. Baiklah saudara, tetaplah bersama kami pada dialog kita Tanya Jaksa malam hari ini. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Jawabannya adalah kelakuan kucing orek. Bisa. Go. Kalau tak Aaron Jones. Udah selesai. Iya. Hari ini sering didatangkan ke program. Bapak-bapak sudah nyata karena ini bukan mimpi.
seperti apa? Mungkin pelakunya usianya berapa? Gitu. Jadi kalau cyberbullying itu dianggap valid itu kalau korban berusia di bawah 18 tahun. Di bawah 18 tahun. Di 18 tahun. Dan secara hukum belum dianggap dewasa karena kan 18 tahun itu kan berarti masih korbannya, ya. korbannya. Tapi kalau dia udah 18 tahun, misal salah satu pihak aja udah 18 tahun, itu namanya cybercrime. Itu udah kejahatan dia, atau cyberstalking atau disebut orang juga cyber harassment ya. Itu sudah lebih ini lagi ya, di atasnya lagi gitu ya. Iya. Oke, baik. Sekarang kita beralih bagaimana cara menghadapi si tukang bully. Tadi kan jangan terlalu masuk hati gitu ya, jangan terlalu baperan misalnya. Itu mungkin kalau secara verbal mungkin. Nah, kalau secara fisik mungkin harus punya ilmu bela diri atau bagaimana? Nggak juga lah. Bela diri berarti berantem kan. Ya. Timbul lagi masalah baru kan banyak juga kejadian dia dibully akhirnya berantem. Meninggal kan, korbannya meninggal akhirnya kan yang pembunuhan kan kemarin ada yang kasus anak SMA itu yang ngebanting, ya kan dia salah satu kasus kemarin itu dia diajak kelahi akhirnya nggak mau tapi terpaksa kelahi akhirnya dia banting orang yang ngajak dibully itu kan akhirnya yang dibanting itu meninggal kan akhirnya dia lagi yang berkasus hukum kan. Jadi bukan juga artinya kita membalas fisik dengan fisik gitu ya. Tapi si tukang bully ini sebetulnya kan kalau kita bisa berani membela diri, dia juga tidak berani kan sama kita, makanya ada beberapa cara yang harus bisa kita lakukan kan. Salah satunya misalnya dengan cara membela diri sendiri, artinya cara membela diri sendiri ini ya banyak lah, misalnya dengan melakukan lawan balik. Nah, lawan balik ini bukan berarti membalas bully yang dilakukan mereka, bukan begitu ya. Tapi menyadarkan pelakunya bahwasanya apa yang dilakukan oleh pelaku itu nggak baik. Jadi misalnya apa yang Anda lakukan itu nggak baik loh. Nah, itu kan bagian dari kita membela diri kita itu kan apa, misalnya kita dibully apa tuh, itu sikap lu itu nggak bagus loh, nggak ini loh. Nah, kita kan harus berani menyampaikan itu. Nah, begitu, jangan diam saja kan. Nah, terus kita juga harus korban bully itu harus juga bisa mengungkapkan perasaannya. Misalnya nih dia sering nih dibully nih, misalnya anak sekolah nih kan sering dibully itu, apalagi kemarin di medsos juga ada yang ditukuk-tukuk helm, dipukul-pukul gitu kan, atau misalnya dihina, dicemooh. Dia harus berani nanya, apa sih masalahku amamu sehingga kamu selalu membuli saya seperti ini. Harus berani, harus berani gitu. Makanya kita meyakinkan kepada anak-anak kita, kepada remaja yang korban-korban bully itu harus mereka bisa mengutarakan itu. Sampaikan, Adi, ini kenapa nih kalian bully saya nih? Nah, kira-kira bahasanya seperti itulah. Tapi teknis bahasanya ya tergantung didikan kita bagaimana cara berkomunikasi yang baik gitu loh. Nah, kemudian ini bully ini makin jadi kalau kita ketawa. Nah, jadi misalnya nih si A membuli si B, si C, si D, E, F ini kan ikut ketawa nih. Nah, karena ini ikut ketawa, makanya si A ini makin semangat nih membuli si B. Misalnya Mbak ini misalnya nih membuli orang nih, Mbak itu akan berhenti ketika orang nggak ketawa, benar nggak? Iya, betul. Tapi ketika ada orang ketawa, Mbak akan cari bahan lagi untuk membuli dia. Semakin semangat ya. Dan dia akhirnya akan menjadi bahan bully Mbak terus. Jadi ketika Mbak nanti suntuk, ini secara psikologis mungkin bisa dipelajari juga kan? Iya, betul. Ketika Mbak suntuk nih nggak ada lagi ini, atau kita lagi kumpul-kumpul nih, nah dia itu kan lemah, ya kan? Nah dia itulah kita bullying terus. Kenapa? Karena biasanya orang yang membuli ini kan ingin menarik perhatian ini. Nah, orang tertawa berarti kan sudah berhasil menarik perhatian orang. Makanya usahakan ketika kita dibuli atau orang lain dibuli, ya kita jangan ikut-ikut tertawa dong, malah nggak lucu ya kan. Ini kan. Nah, kemudian kalau memang ini juga bisa lakukan, misalnya curhat ke orang tua. Nah, curhat ke orang tua itu sampaikan masalah-masalahnya. Misalnya nih kalau untuk anak SMA atau yang anak-anak sekolah lah, SMP, SD itu, makanya kita di rumah itu jangan buat anak jadi takut sama kita. Jadi jadikanlah anak itu menjadi sahabat buat kita. Bagaimana anak-anak itu bisa berani
untuk menyampaikan persoalan-persoalannya kepada kita. Jadi kan bukan hanya jaksa jadi sahabat, tapi juga jadikan anak sahabat kita gitu kan. Jadi nggak zamannya sekarang itu kita memarahin anak sehingga anak menjadi takut sama kita. Ada jarak ya. Ada jarak. Jadi jadikan dia sahabat kita yang baik sehingga apapun yang terjadi di lingkungan mereka yang di luar kontrol mereka bisa bicara sama kita kepada orang tua. Makanya yakinkan anak-anak untuk menyampaikan. Nah, bagaimana pula anak-anak bisa menyampaikan ke orang tua kalau misalnya orang tuanya juga nggak peduli gitu loh kan. Makanya peran orang tua, peran guru di sini penting. Makanya di sekolah pun kan sekarang kalau undang-undang pendidikan kan yang bertanggung jawab kan guru. Guru di sekolah. Guru di sekolah itu bagaimana guru bisa murid-murid bisa menyampaikan kepada gurunya gitu loh kan, atau menyampaikan pada orang tuanya atau pembimbing-pembimbingnya gitu loh Mbak. Itu tentu berbagai persoalan ini akan bisa diatasi mungkin kalau ada regulasi gitu ya, mungkin ada cyber law atau payung hukum untuk kasus ini. Mungkin apa undang-undangnya? Jadi kalau undang-undang sebetulnya Mbak itu memang di luar KUHP. Kan kalau di KUHP itu kan ada penghinaan dan penganiayaan. Kalau penghinaan itu kan 351 KUHP, kan. Kalau dia misalnya fisik, misalnya bulinya fisik itu 351 KUHP. Kalau fisik penganiayaan. Kalau misalnya penghinaan itu kan 315A. Nah, di situ kan kita arahkan kemana. Nah, kemudian kalau di medsos, kan kalau di medsos, misalnya penghinaan di medsos, bully di medsos, itu kan udah ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang ITE. Itu di ancaman hukumannya seperti yang saya katakan tadi itu dari pasal 45 itu Mbak, pasal 45 ayat 1, 2, 3, 4. Kemudian ada juga pasal 45A, 45B gitu loh. Nah, kalau penekanannya itu sebetulnya pada pasal 3, pasal 45 itu penyebaran di situ disebutkan bahwasanya siapapun orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan membuat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki modus penghinaan itu lah. Nah, kan itu ancamannya bisa mencapai 6 tahun. Nah, orang banyak sebetulnya pada pasal 3 ini. Pasal 3 pasal 45 ayat 3 gitu lah. Pasal 45 ayat 3 undang-undang itu. Nah, ini kan kita menghina orang. Nah, kita masuk pada pasal 45 ayat 3 itu. Kalau memang yang sering diterapkan itu sebetulnya undang-undang ITE-nya. Itu sebetulnya kan undang-undang ITE ini kan diciptakan untuk antisipasi cyberbullying ini di media sosial gitu ya, dengan berbagai platform digital gitu ya. Oke, baik. Jadi secara regulasi sebenarnya sudah banyak yang mengaturnya begitu ya. Banyak. Ada pasal ada undang-undang ITE, ada juga pasal 45 tadi dan turunannya gitu ya. Kalau tinggal etika aja sebetulnya, etika bermedsos. Ya kan, kalau misalnya regulasinya sudah ada, sudah ada, malahan ancaman hukumannya sudah banyak juga kok yang dihukum gara-gara itu ya kan. Dan mereka juga misalnya penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia gitu ya kan. Dan juga diancam hukuman juga orang-orang pada tahu. Cuman sekarang ini persoalannya itu kan bagaimana mereka itu beretika dalam bermedsos gitu loh kan. Kemudian berakhlak dalam bergaul gitu betul. Ya kan. Nah, itu sebetulnya. Makanya kalau saya berpikir bukan sebetulnya pada pelaku, sebetulnya yang kasihan itu kan korban. Kok bagaimana kita memulihkan korban sebetulnya, lebih seperti itu sebetulnya. Misalnya ketika misalnya ada serangan bully ke dia, mentalnya kena itu. Nah, bagaimana kita memulihkan mentalnya itu gitu lah. Nah, makanya kan kita antisipasi hal itu. Makanya kita berikan kesadaran pada masyarakat, ya kan, bagaimana bahaya bully, gitu kan. Nah, ini kan bagian juga ini, ya kan, bagian dari kita sosialisasi juga bahwasanya
stop bully gitu kan. Nggak bagusnya, yang membuli nggak bagus, yang dibully apalagi gitu loh. Yang membuli bisa diancam pidana, yang kena bully juga nggak bagus untuk psikisnya gitu. Kan kalau kita yang udah dewasa, nah yang artis Korea yang bunuh diri, kelas artis Korea udah dewasa ya, udah dewasa bunuh diri gara-gara dibully, kan ada itu. Nah kan kenapa dia nggak bisa menyampaikan perasaannya itu? Iya betul, banyak kan? Banyak sekali kasusnya. Gitu. Banyak, bukan satu dua. Kalau ini di medsos ini bully medsos ini kan bahaya nih, Mbak. Bisa orang minder, bisa orang malu. Baca sekarang juga berita media misalnya, makanya kan kalau media juga kan, kalau wartawan nulis berita misalnya kan harus ada kode etiknya, harus ada kode etik gitu loh. Jadi masuk di situ informasi yang bagus, yang tidak hoak gitu loh. Nah itu tadi Pak, mungkin tingkat literasi media digital kita katakanlah di Indonesia secara umum masih rendah gitu ya. Bagaimana kita berliterasi di dunia platform digital gitu ya. Banyak sekali kadang-kadang kita tidak melakukan hal ini di ruang fisik, tapi di ruang virtual kita lakukan gitu ya. Nah bagaimana mungkin dari Kejaksaan sendiri untuk memberikan sosialisasi atau memberikan pemahaman atau pendidikan kepada masyarakat gitu. Apakah ada program khusus kita untuk literasi media ini untuk menghindari cyber bullying ini? Kita khusus kalau di Kejaksaan Negeri Dumai, Mbak, kita tahun ini sudah hampir 15 sekolah udah kita turun ke sekolah ya, kunjungi. Itu SMA, SMP, dan pesantren. Nah, di situ kita memberikan penyadaran kepada siswa-siswa tentang bahaya bullying. Nah, kemudian kita juga menyampaikan dampak-dampak dari bullying ini, dan kita juga menyampaikan juga kepada orang tuanya. Kemudian juga selain ke sekolah-sekolah, kita juga ke masyarakat umum, kelompok-kelompok masyarakat kita juga datangin, karena kan bullying ini kan bukan hanya di sekolah, tapi di luar sekolah juga. Terjadi juga ya. Kita sampaikan juga seperti itu loh, Mbak. Jadi program-program kita, tapi yang paling ini itu kalau di Kejari Dumai itu, Mbak, jaksa masuk sekolah. Jaksa masuk sekolah ini sekarang di Kejari Dumai itu fokus pada bullying ini, Mbak. Jangan sampai di Dumai itu terjadi kasus bullying gitu loh maksudnya. Tapi kalau misalnya bully kecil misalnya kan itu kan nggak bisa kita hindari nih, ya kan. Itu kan udah cuman kita paling tidak meminimalisir itu, ya kan. Misalnya kalau sekarang itu 40 sampai 51% gitu lah kan, nah besok turunlah menjadi 30%. Nah kalau karena kami tugas di Dumai, nah mudah-mudahan Dumai ya kalau 0 ya enggak mungkin juga ya. Zero bullying. Zero bullying kan. Kita cuma bilang stop bullying gitu ya kan. Nah, paling tidak ya kalau misalnya sekarang itu 40 besok jadi 20 lah gitu lah kan. Jadi suatu saat nanti masyarakat kita udah cerdas. Tidak ada lagi korban-korban seperti kita kan pernah juga jadi korban seperti yang kita sampaikan dari awal dulu kan. Itu sakit emang kalau kita dibully itu. Sakit. Malahan jangankan waktu kecil, udah dewasa aja. Kita kan kadang dewasa kan dibully sama kawan-kawan kan secara verbal apalagi gitu ya. Apalagi itu anak-anak. Makanya kita sekarang itu fokus pada anak-anak, karena anak-anak ini kan masih bisa kita kasih masukan gitu kan, masih bisa kita arahkan, masih bisa kita didik gitu ya. Karena kalau yang bukan kita juga tidak masuk kepada orang dewasa gitu ya, Mbak ya, karena kalau untuk ke depan tentu kita pakai yang bibit sekarang ini, kan. Kalau yang memang yang dewasa juga gitu loh, tapi yang bibit yang bakal ini kan yang harus kita pupuk, ibarat sawit ya. Kita pupuk gimana dia bisa tumbuh untuk masa depan yang lebih panjang gitu ya. Memang fokusnya ke anak-anak ya, khususnya remaja gitu ya. Kemudian kita juga masuk ke pesantren. Kenapa pesantren? Karena kan kalau di pesantren ini kan rentan rentan karena kemarin ada beberapa pondok di Jawa kan yang juga viral kemarin gitu ya kan, Mbak. Nah, itu bully fisik gitu ya kan. Nah, itu kan malah sampai korban sampai korban itu. Makanya bukan berarti ada orang nanya kenapa jaksa juga masuk ke pesantren untuk sosialisasikan ini. Bukan masalah pesantren SMA atau tidak, karena
bullying ini memang ada di mana-mana gitu loh. Betul. Ya kan ada di mana-mana, sadar tidak sadar gitu loh. Nah, makanya bagus kita mencegah daripada mengobati kan. Betul. Nah, kita cegah semuanya dimanapun lininya tuh, baik di lingkungan kita, di lingkungan orang lain, di kantor, di sekolah, di pesantren, di masjid, di tempat-tempat ibadah lah. Ya kan tetap ada itu. Ustadz juga banyak kok yang dibully kan. Iya, betul. Nah, kan enggak ini kan udah kita udah tahu semua gitu loh. Nah, cuman makanya kita membuat program-program seperti itu. Persekusi ya istilahnya gitu ya Ustaz, itu ya. Banyak sekali kejadiannya. Nah, mungkin apa yang dilakukan jika mengalami cyberbullying misalnya? Satu, jangan merespon. Jangan merespon. Jadi kalau gitu ya. kita dibully jangan respon. Misalnya di status sosial kita ada komen-komen yang menyakitkan, biar aja gitu ya. Jadi kan kalau kita respon, pelaku bullying nih Mbak pasti menunggu reaksi. Iya, betul. Itu pasti yang diinginkan ya. Itu yang diinginkan. Makanya ketika kita dibully, kita berikan reaksi, ini pakai semangat ini. Betul. Makanya ketika kita dibully, jangan diberikan reaksi. Kalau istilah anak muda sekarang kan cuek bebek gitu loh kan. Memang gue pikirin gitu ya. Emang gue pikirin gitu loh. Kan jadi itu yang ini, kalau kita, karena pelaku bully pasti akan menunggu respek kita. Iya. Nah, semakin kita ada respek kita yang ini, dia makin jadi itu, maka cuek aja. Nah, tapi kalau sudah misalnya keterlaluan misalnya atau memang udah ada ini ya, kalau untuk dibawa ke ranah hukum misalnya nih. Tapi ini kan kalau bisa kan jangan sampailah ke ini ya Mbak ya, karena kadang kan korban bullying ini kan sama yang saya bilang tadi kan, anak-anak di bawah umur kadang-kadang apa kan, walaupun nanti bisa kita selesaikan dengan restoratif justice kadang ya kan, tapi kan ini kan udah korban kan, jadi kan kalau bisa kan jangan dibawa ke sampailah gitu ya kan. Nah, tapi kalau memang harus ini ya, ketika kita dibully kita harus bisa menyimpan semua bukti, baik itu di media digital maupun dimanapun lah. Misalnya kalau di media digital itu kita screenshot aja, capture aja itu kan. Nah, simpan pesan, gambar, kan? Nah itu kita simpan, dan itu bisa menjadi bukti nanti laporkan. Dilaporkan karena dia delik aduan ya. Delik aduan kalau itu. Tapi untuk kasus di Riau misalnya ini Pak, bagaimana memetakan bullying ini? Mungkin berapa persen kasusnya gitu. Dan mungkin kalau kita bawa ke restoratif justice tadi ya, mungkin bagaimana turunannya mungkin Pak? Kalau saya di Riau Dumai lah ya. Kalau tidak terlalu ini ya Pak, karena kalau itu kan kita berbicara data ya. Kalau misalnya, tapi sebetulnya kasus bullying ini Mbak, ini namanya aja sebetulnya bully ini. Sebetulnya dia itu lebih seperti yang saya katakan tadi tadi itu kepenghinaan atau kepenganiayaan sebetulnya itu. Jadi ketika dia melakukan itu, proses itu, modusnya itu bully. Ya kan? Tapi perlakunya itu adalah penganiayaan atau penghinaan. Nah kan? Ini kan modus orang aja nih. Misalnya nih bedanya kalau penganiayaan nih, kalau kejahatan biasa itu, misalnya dia nggak suka orang itu ada dendam, pukul, aniaya, ya kan? Apakah itu mati atau luka berat? Tapi kalau dibully ini pertama untuk jadi mainan. Nah, kan ini bukan bermaksud mencelakai. Nah, makanya dia kan masuk penganiayaan biasa dia. Kan nah, itu sebetulnya jadi tidak ada juga dalam pasal, baik itu dalam ITE maupun dalam KUHP itu orang dibully ini enggak. Cuman akibat bulinya itu ada dampak hukumnya. Misalnya nih penghinaan tadi nih, kalau kita berbicara KUHP ataupun pasal 45 Undang-Undang ITE tadi misalnya, dia dibully nih, dia merasa terhina. Ini kan masalah individu itu kan ada, kita kan dilindungi nih, individu kita nih sebagai warga negara kan dilindungi nih. Nah kemudian kan ada wibawa kita nih, individu nih. Nah ketika wibawa kita itu terancam, ya kan? Nah ini kan udah apa namanya itu, udah sebuah penghinaan buat kita itu. Harga diri gitu ya. Harga diri. Sementara kan dilindungi oleh negara. Makanya ketika kita merasa bully orang ini sudah menghina individu kita, wibawa kita,
maka menjadilah dia ranah pidana. Makanya dia masuk ke delik aduan. Tapi itu yang saya katakan tadi sekali lagi, itu perasaan kita. Perasaan kita dibully itu seperti apa? Kalau kita memang misalnya kamu kok gini sih misalnya, ada penghinaan kayak kita, celaan kita. Nah, kita merasa enjoy aja. Ya kan tidak ada masalah, atau merasa kita malahan terhibur. Ya, justru sebetulnya menghadapi orang bully kita itu kita anggap aja itu hiburan. Iya, jangan ya kan? terlalu masuk hati. Jangan masuk, makanya saya bilang juga jangan baper juga kita selaku korban kan. Walaupun kita bukan berarti mengatakan korban ini baperan, tidak gitu loh kan. Tapi selagi kita misalnya nggak baperan, pelaku bully ini kan, ini saya bilang tadi tuh, ya kan tidak akan lagi membuli kita tuh, tapi semakin kita respon itu semakin jadi dia. Makanya caranya ya jangan kita anggaplah ini hiburan, ya udah selesai itu. Tapi kalau kita balas apa macam makin jadi itu. Nah, makanya itu tergantung perasaan kita. Maka dia masuk delik aduan. Delik aduan ya. Kalau kita tarik benang merahnya, ini sangat latar belakang kuat sekali dari psikologi gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa dijelaskan bagaimana Kejari Dumai khususnya menangani kasus cyberbullying atau bullying ini untuk korban-korban, mungkin bagaimana penanganan pasca dibullying gitu. Kita akan bahas setelah pariwara. Baik saudara, tetaplah bersama kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi setelah pariwara berikut ini.
Terima kasih saudara masih bersama kami dalam program Tanya Jaksa pada malam hari ini, bagaimana memahami dan menangani kasus perundungan atau bullying ini. Menarik sekali tadi Pak Dasril sudah mengatakan bahwa kita juga menggandeng pihak-pihak lain gitu ya di Kejari sendiri, terutama juga psikolog mungkin bagaimana pasca korban bullying ini untuk mengatasi traumatik dan sebagainya gitu. Jadi mungkin bisa diceritakan di sini untuk kasus di Dumai misalnya, apa kasus menarik yang bisa di-share di sini? Untuk di Dumai, gitu. Memang sekarang ada kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, tapi tidak bisa kita ke forum ya, yang kasus posisinya, tapi itu memang lagi kita tangani gitu loh, bagaimana seorang anak dititipkan nenek di pelecehan seksual di situ, kemudian dititip lagi ke omnya juga pelecehan seksual lagi gitu loh kan, dan itu menjadi kasus di Dumai sekarang itu yang ditangani di bidang pidana umum. Dan makanya Kepala Kejaksaan Negeri Dumai dalam hal ini sangat serius nih menangani hal-hal, makanya melalui bidang intelijen Pak Kejari juga memerintahkan untuk kita fokus terhadap undang-undang perlindungan anak dan terhadap pembulian. Makanya kita Pak Kejari juga memerintahkan di bidang intelijen untuk sering membuat sosialisasi tentang bully ini di Dumai. Malahan ini kita juga sudah ada program Jaksa Sayang Anak. Ya kan, Jaksa Sayang Anak ini maksudnya nanti itu bagaimana muncul kesadaran kita baik di keluarga, di lingkungan, di sekolah, pergaulan itu, bahwasanya anak ini masa depan kita nih, ini aset yang berharga, ya kan, dan kita harus bisa menjaga mereka ini. Nah, jangan sampai ada tindakan-tindakan pidana yang berdampak nanti terhadap masa depan mereka. Traumatik, karena banyak nih Mbak, kalau pemikiran Pak Kejari Dumai kan dampak ini banyak nanti nih ketika anak-anak itu sekarang itu masa suram, berarti kan nanti suram sama dengan kasus sodomi misalnya nih. Kalau sodomi, kalau dia udah korban sodomi, otomatis besok kan dia akan mencari korban lain. Ini kan penyakit berpindah nih secara psikologi. Makanya kita juga tadi saya juga berbincang-bincang dengan Kasih Intel Dumai sebelum kesini nih. Gimana apa ada program untuk ini gitu kan? Nah, kabarnya kita juga akan menggandeng psikolog psikolog ini untuk bagaimana memulihkan keadaan korban, karena kan orang pelaku sudah dihukum nih ya kan melalui tindak pidana umum, tapi korban seperti apa? Nah, makanya kita menggandeng itu. Makanya nanti juga dalam sosialisasi itu, dalam sosialisasi Jaksa Sayang Anak itu juga kita menggandeng psikolog gitu yang ada di Dumai gitu loh. Ya target Kejari Dumai ya meminimalisir dari bullying ini demi masa depan bangsa yang lebih bermarwah dan bermartabat gitu. Karena memang korbannya adalah anak-anak ini kita sayang dan anak-anak ini adalah untuk melanjutkan masa depan generasi mendatang lah gitu ya. Jadi di tangan mereka lah mungkin masa depan bangsa ini ya berada gitu. Makanya anak-anak itu harus kuat gitu ya. Makanya saya juga sangat respect sekali dengan program Stop Bullying ini gitu Pak ya. Kita juga berterima kasih kepada Kejari yang sungguh luar biasa menggandeng berbagai pihak gitu Pak ya, untuk apalagi untuk mengatasi traumatik korban ya pasca mengalami bullying ini. Baik, menarik sekali, tanpa terasa hampir 60 menit kita berbincang-bincang di sini. Namun sebelum kita tutup diskusi kita, mungkin ada seperti closing statement dari Pak Dasril tentang tema kita pada malam hari, mungkin harapannya kepada masyarakat atau lain sebagainya. Ya, harapan kepada masyarakat, terutama pada orang tua, agar mari sama-sama kita sadarkan generasi kita bahwasanya bullying ini berbahaya. Kemudian kita tanamkan mental kepada anak-anak kita
terhadap ketika dia mengalami bully. Kemudian juga yang pelaku bully, kita juga harus bisa meyakinkan bahwasanya perbuatannya itu salah. Ini tentu tidak akan, saya bukan mengatakan ini kesalahan lingkungan, tidak, karena banyak juga lingkungannya membuli tapi dia juga tidak. Tapi paling tidak kan itu ada berpengaruh di situ. Nah, bagaimana juga lingkungan membantu untuk meyakinkan orang-orang di sekitarnya tentang bahaya bullying ini, karena bully ini bahaya, Mbak. Sangat bahaya itu bisa menghancurkan masa depan seseorang gitu loh. Nah, dan kita fokus pada pencegahan gitu Pak. Kita fokus pada pencegahan itu kan, kalau kita kenali hukum, jauhi hukuman gitu lah. Baik, benar sekali. Stop bullying. Stop bullying. Mudah-mudahan ini kerja keras kita ini bisa berhasil gitu Pak ya, untuk menciptakan generasi-generasi yang bermental kuat gitu Pak ya, untuk masa mendatang. Baik Pak Dasri Ayusdar, terima kasih telah berbincang-bincang bersama kami di sini. Semoga apa yang kita bincangkan bisa diserap oleh masyarakat gitu, dan kita sangat berharap sekali kasus bullying ini semakin hari semakin turun gitu ya. Bagaimana kita aksi stop bullying ini terus kita suarakan. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita tentang memahami dan menangani kasus perundungan atau bullying ini bersama Kepala Subbagian Pembinaan Kejari Dumai, Bapak Dasril Ayusdar SHM Hum. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga perbincangan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.